Halo teman-teman, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Kak Dian di sini. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang materi PPKN mengenai pentingnya membiasakan musyawarah dan mufakat. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembahasan, izinkan Kak Dian untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian musyawarah mufakat. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui prinsip-prinsip dan aturan dalam musyawarah. Yang keempat, teman-teman mampu mengaplikasikan tata cara dan persyaratan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, teman-teman mampu mengaplikasikan cara-cara mengeluarkan pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, teman-teman mampu mengaplikasikan sikap dalam musyawarah di dalam kehidupan sehari-hari. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya ya, agar dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Teman-teman, setiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Hak menyampaikan pendapat dapat kamu tunjukkan dalam musyawarah maupun dalam menyampaikan gagasan pada saat belajar di sekolah. Kira-kira apa yang dimaksud dengan musyawarah? Ya, betul sekali. Musyawarah adalah proses untuk menyalurkan potensi dan akal pada pengambilan keputusan hingga memperoleh hasil yang adil. Dengan musyawarah, kita dapat menyelesaikan masalah, kemudian tidak mementingkan diri sendiri, dan selalu menghargai pendapat orang lain. Selain itu, hasil musyawarah harus berdasarkan kesepakatan bersama, bukan kepentingan golongan tertentu. Musyawarah biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama, dilakukan lebih dari 2 orang. Yang kedua, semua orang yang melakukan musyawarah mempunyai kedudukan yang sama. Yang ketiga, semua orang yang melakukan musyawarah dapat mengeluarkan pendapatnya. Dan yang paling penting adalah tidak mementingkan diri sendiri. Sementara itu, mufakat adalah suatu kesepakatan yang dihasilkan dari para anggota musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, musyawarah dan mufakat saling berkaitan satu sama lain, sehingga pendapat yang diajukan menjadi suatu solusi dan pilihan atas permasalahan yang dihadapi. Jika tidak mencapai mufakat, maka musyawarah akan mencari jalan lain, sehingga mencapai pendapat yang disepakati bersama atau mufakat. Teman-teman, agar kegiatan musyawarah dapat berjalan dengan baik, maka kita harus mengetahui prinsip-prinsip serta aturan musyawarah. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah suatu dasar untuk bertindak. Jadi, prinsip-prinsip musyawarah adalah aturan atau dasar
yang harus diikuti selama kegiatan musyawarah berlangsung. Prinsip musyawarah antara lain, yang pertama mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga, melaksanakan keputusan dengan berlandaskan keikhlasan dan penuh tanggung jawab. Yang keempat, musyawarah harus dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani. Yang kelima, musyawarah harus dilandasi dengan asas kekeluargaan. Dan yang keenam, keputusan yang diambil harus bisa bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain prinsip dalam bermusyawarah, ada aturan bermusyawarah yang harus kita terapkan dalam kegiatan musyawarah. Yang pertama, agenda pelaksanaan harus jelas. Yang kedua, setiap musyawarah dipimpin oleh satu orang. Yang ketiga, peserta musyawarah diberi waktu dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya. Yang keempat, pemimpin harus mampu mengambil keputusan terhadap hasil musyawarah secara adil. Yang kelima, hasil akhir dari musyawarah harus dilaksanakan sesuai keputusan bersama. Nah, teman-teman, dalam musyawarah ada tata cara dan persyaratan. Yang pertama, setiap peserta musyawarah harus hadir sebelum acara dimulai. Yang kedua, kegiatan musyawarah bisa dimulai jika peserta telah mencapai jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam musyawarah. Yang ketiga, setiap peserta musyawarah wajib menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, saat kita menyampaikan pendapat di muka umum, harusnya mengikuti cara-cara yang berlaku. Yang kelima, saat kita mengutarakan pendapat, harus dilandasi oleh akal sehat dan hati nurani. Kemudian yang keenam, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Teman-teman, dalam musyawarah ada cara-cara dalam mengeluarkan suatu pendapat. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin berbicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilakan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, sebaiknya menunggu sampai pembicaraan selesai. Yang keempat, bersikap sopan. Dan yang kelima, suara cukup jelas. Teman-teman, selanjutnya bagaimana sih sikap kita dalam bermusyawarah? Ada yang tahu? Ya, benar. Sikap kita dalam bermusyawarah yang pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu musyawarah mufakat adalah merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan musyawarah, untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Nah, selanjutnya dalam proses musyawarah, kita pasti akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut bisa saja berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari Kak Dian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke sosial media yang kalian inginkan. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Akhir kata Kak Dian ucapkan banyak terima kasih.